Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah wa syukurillah. Siapa di antara anak-anak yang tadi pagi sholat subuh? Oh, bagus, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran agama yang berjudul tanda-tanda usia balik. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang indahnya keragaman. Masih adakah yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada diulang di rumah? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak sudah mengerti dan paham tentang pelajaran minggu lalu. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang tanda-tanda usia balik. Adapun tujuan pembelajaran tentang materi tanda-tanda usia balik ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab, bersyukur, dan taat beribadah. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar istilah tentang tanda-tanda usia balik? Sudah adakah yang mengetahui apa arti usia balik? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan usia balik. Usia balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cukup umur atau akil balik. Atau dapat juga diartikan satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa puberitas, atau dapat juga diartikan telah sampainya usia seseorang pada saat kedewasaan, atau ketika seseorang, anak laki-laki maupun anak perempuan, telah wajib melaksanakan perintah agama. Itulah yang dikatakan dengan arti balik. Nah, anak-anak ibu semuanya, setelah kita mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan pengertian usia balik, maka sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda usia balik. Yang pertama kita akan bahas tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, di mana ilmu fikih itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum Islam, ilmu yang membahas tentang ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi adapun tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama adalah mimpi basah atau disebut juga dengan istilah ihtilam, yaitu untuk anak laki-laki, di mana keluarnya air mani karena mimpi sebagai tanda kedewasaan
Nah, ini biasanya dialami oleh anak laki-laki pada usia kisaran 10 atau 11 tahun. Namun, hal ini tidak sama setiap orang, bisa berbeda tergantung tingkat kematangannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah haid atau menstruasi yang dialami oleh ini khusus anak perempuan ya, di mana keluarnya darah dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan penyakit dan bukan pula karena melahirkan. Nah, ini biasanya dialami oleh anak perempuan apabila sudah mencapai usia 9 tahun, tetapi hal ini bisa saja berbeda tiap-tiap orang. Bisa juga 10, 11 atau lebih, tergantung tingkat kematangan atau fisiknya masing-masing. Kemudian di mana darah haid ini biasanya datang bagi anak perempuan itu setiap bulannya 1 kali. Dan biasanya apabila anak perempuan mengalami masa haid atau masa menstruasi ini biasanya berkisaran lamanya 6-7 hari dan paling lama itu 15 hari. Nah, itulah tanda-tanda usia balik menurut ajaran ilmu fikih. Nah, apabila anak-anak kami nanti, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sudah mendapati atau mengalami tanda-tanda tersebut yang ibu jelaskan tadi, maka anak-anak kami sudah dinyatakan akhil balik atau saat masuk dalam kedewasaan. Nah, yang dalam agama kita, agama Islam menyatakan hal ini anak-anak sudah terkena kewajiban dalam agama. Maka dari itu, mulailah hati-hati di dalam berperilaku. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Adapun tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama untuk anak laki-laki. Tanda-tandanya yang pertama, suara terdengar semakin besar ya, semakin besar. Kemudian tumbuhnya jakun. Jakun itu di leher ya bagi anak laki-laki. Apabila anak laki-laki sudah mulai tumbuh jakun, itulah ciri-ciri kalau anak tersebut sudah mencapai usia balik. Kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Kemudian pertumbuhan badan yang semakin pesat serta nafsu makannya meningkat. Hal ini apabila nanti anak-anak mengalami perubahan di dalam fisik anak-anak kami, maka ini menandakan kalau anak-anak sudah memasuki usia balik bagi anak laki-laki. Kemudian, adapun tanda-tanda usia balik bagi anak perempuan, yang pertama adalah suara terdengar lebih halus. Kemudian yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuhnya. Dan yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul dan dada. Kemudian datangnya menstruasi atau haid. Nah, itulah tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Nah,
Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian usia balik, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Hanya jadi sekarang, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Ya, Ibu persilahkan. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk hari ini mungkin kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan jika Allah berkehendak akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.